Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 3 April 2023 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titi, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber kehidupan, terima kasih atas hari baru yang Engkau tambahkan dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk semakin mengerti kehendak-Mu yang Engkau nyatakan melalui bacaan Injil hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 42, ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang
orang akan tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 12, ayat 1 sampai dengan 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku.
karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Seorang teman penyintas kanker menceritakan bagaimana dia mengalami mukjizat kesembuhan berkat kemurahan Tuhan. Dia bernazar ingin selalu memanfaatkan waktu untuk menyembah, memuliakan, dan melayani Tuhan dengan menerima Ekaristi setiap hari, berdoa, dan menolong sesama yang membutuhkan. Apa yang akan kita lakukan seandainya kita pun dibangkitkan dari antara orang mati seperti yang dialami Lazarus? Kita dianugerahi sesuatu yang paling berharga, yakni waktu. Bukankah kita pasti mempersembahkan waktu yang ditambahkan oleh Tuhan untuk memanjatkan syukur yang setinggi-tingginya dan mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki, termasuk seluruh hidup, untuk mengikuti dan memuliakan Tuhan? Dikisahkan dalam Injil Yohanes hari ini bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus singgah di Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Sesampai di situ, diadakan perjamuan untuk Yesus. Di kesempatan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal harganya, lalu meminyakin kaki Yesus dan menyeka rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Bandingkan Yohanes bab 12 ayat 3. Perbuatan mulia Maria ini dicela oleh Yudas Iskariot yang mempertanyakan mengapa minyak narwastu tidak dijual seharga 300 dinar atau setara dengan gaji seorang pekerja selama setahun, dan uangnya untuk membantu orang miskin. Bukankah cukup sering dalam hidup kita berpikir dan berperilaku seperti Yudas Iskariot? Mencari alasan, mengandalkan logika saja, bahkan mungkin dengan motivasi ingin membanggakan dan menonjolkan diri, dengan melupakan bahwa pelayanan kepada Tuhan adalah demi memuliakan Tuhan, menghadirkan harum semerbak yang berasal dari Tuhan. Kita bahkan lupa bahwa semua yang ada dan kita nikmati saat ini adalah anugerah Tuhan, termasuk waktu yang dalam konteks ini saya setarakan dengan minyak narwastu yang mahal, yang sering kita pergunakan untuk mengejar kesenangan duniawi dan menumpuk harta duniawi dengan mengatakan bahwa kita sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Seolah kita lebih memilih menjual waktu kita daripada sehari di pelataran Tuhan. Mazmur
84 ayat 11 mengingatkan bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bukankah berkat sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, hubungan kita dengan Allah yang telah terputus karena dosa telah dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus? Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dan menjadikan pelayanan kepadamu sebagai prioritas dalam hidup kami. Berikanlah kami kesetiaan dan kerendahan hati dalam pelayanan kami, sehingga semerbak keharuman nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.